WC itu mas. dihukum malah. Iya dihukum gitu loh. Mungkin papa tolong mendengarkan gitu. Cuman nggak apa-apa. Mungkin setiap orang kan berbeda. Mungkin betul. mengajarkan reward and punishment gitu kan. Mungkin ada tipe yang seperti itu juga gitu. Betul. Jadi tergantung penyesuaian diri kita sendiri lagi, backgroundnya sendiri lagi, sesuai tadi apa yang dikatakan Mas Rahmat juga gitu kan. Kayak kita kadang kan ada orang ekstrovert atau introvert kan tidak bisa memaksakan hal-hal tersebut untuk kita jalankan juga gitu kan. Tergantung pembawaan diri kita gitu. Yang penting sih kerjasama antara suami dan istri ya Pak Dimas ya. Oh iya betul, itu penting banget sih gitu. Tapi di balik tanggung jawab tersebut seperti pelindung, pendidik, penghibur, role model itu kan cukup berat ya untuk kita jalankan sehari-hari gitu Mas, kalau misalkan sebagai seorang ayah ya, apalagi seorang ayah ini mempunyai pekerjaan dan hobinya sendiri gitu. Betul. Itu bagaimana mengimbangkannya gitu supaya tetap menjadi sosok role model yang cocok gitu loh buat anaknya nanti untuk ditiru ke depan. Iya. Yang pertama sebenarnya perlu diingat bahwa pernikahan ini bukan menjadikan kita sebagai individu terus kemudian tidak sebagai individu lagi gitu ya. Maksudnya pernikahan perlu dilihat bahwa kita memang bersatu tapi sebagai individu yang berbeda. Jadi jangan disama-samakan kira-kira begitu ya. Karena gue percaya bahwa seharusnya di pernikahan itu ada 3 dunia. Satu adalah dunia kita sendiri. Dunia kita sendiri itu maksudnya sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak gitu. Kemudian dunia sebagai pasangan. Pasangan itu sebagai ya udah kita sebagai suami dan istri gitu. Karena itu harus dipisahkan juga. Kemudian dunia sebagai keluarga dengan anak-anak maupun keluarga besar. Nah itu tuh harus dipisahkan dengan jelas gitu. Kenapa itu penting? Karena kita masih punya wilayah yang kita pengen senang-senang sendiri kan gitu ya. Istri dengan teman-temannya, misalnya dia punya hobi belanja, hobi gosip, hobi apapun dan sebagainya, itu harus diberikan waktu untuk itu. Kemudian kita juga sebagai laki-laki punya hobi yang naik sepeda misalnya, atau koleksi Gundam, koleksi Hot Wheels dan sebagainya, itu juga punya kita sendiri, punya waktu kita sendiri. Di luar itu jangan lupa kalian juga sebagai pasangan, karena seringkali Fandi, begitu punya anak, seringkali fokusnya ke anak. Kita hampir nggak punya waktu lagi untuk ngobrolin isi hati kita berdua nih sebagai pasangan, sebagai suami dan istri gitu. Ada nih di salah satu DM-nya Instagram Ayah Asi nih sampai nanya begini, Min, kita tuh ada rencana buat ngopi berdua nih setelah sekian tahun nggak pernah ngopi berdua. Wow, sampai sekian tahun ya? Iya, sampai sekian tahun, karena ya itu saking sibuknya, terus kemudian fokusnya ke anak-anak gitu kan ya. Kita nggak pernah punya waktu untuk berdua sampai akhirnya kita memutuskan yuk kita ngopi berdua, paling nggak punya waktu berdua. Terus pertanyaan yang menurut gue cukup aneh adalah, terus kita bingung mau bahas apa ya nanti pas berduaan gitu. Itu kan menurut gue aneh banget lah. Kalian ini kan sebagai pasangan harusnya banyak hal yang dibahas dong ya. Dan kemudian, apalagi sudah sekian tahun ya nggak ngobrol bareng. Iya, itu dia. Terus begitu ada waktu berdua bingung, nanti mau bahas apa gitu ya. Nah kan malah aneh gitu. Nah itu maksudnya harusnya itu dipupuk dari awal gitu. Nah kenapa gue harus bilang kayak begitu? Karena ujung-ujungnya nanti adalah kalian harus membuat kesepakatan untuk tadi nih, mengimbangi tanggung jawab sebagai seorang ayah, kemudian sebagai seorang suami yang bekerja di luar rumah, dan kemudian untuk menjalankan hobinya. Nah itu perlu diomongin di awal. Sebaik-baiknya justru sebelum merencanakan kehamilan gitu. Karena waktu sebelum punya anak tuh lebih banyak banget gitu untuk ngobrol satu sama lain gitu. Nah membuat kesepakatan inilah yang harus dibagi. Ayah nanti kapan ya ngurusin anaknya gitu. Oh misalnya sebelum berangkat kerja masih bisa mandiin misalnya, atau sekalian dia nganterin anak sekolah misalnya gitu. Atau ya udah kalau nggak punya berarti waktunya malam deh ayah yang pegang anak-anak ya, yang baca cerita, yang sikat gigi misalnya, nggak apa-apa. Walaupun waktunya terbatas, tapi paling tidak ada rutinitas setiap hari antara anak sama si bapak. Kemudian weekend bapaknya di mana, di rumah aja, ya udah berarti bapaknya ngurusin anak-anak dan sebagainya. Nah itu pembagian tugas yang harus dibicarakan di awal gitu, membuat kesepakatan. Nah di luar itu ya tinggal dibagi tuh, yaudah deh berarti ayah misalnya naik sepedanya pagi-pagi ya, subuh misalnya, atau sore-sore boleh ya, tapi gantian istrinya juga dong. Ya udah aku ngopi sama teman-teman setiap hari Sabtu ya misalnya, atau belanja setiap hari ini itu dan sebagainya, atau aku mau leha-leha aja mau nonton drakor setiap hari Sabtu, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi setiap orang
di keluarga kita itu mempunyai porsinya masing-masing dan kemudian punya waktunya masing-masing gitu. Jadi sebagai individu kita tidak kehilangan jati diri kita, sebagai pasangan juga tidak kehilangan momen berdua, dan sebagai keluarga juga tidak kehilangan waktu bersama. Saya pikir sih itu Mas Fandi. Oke, paling aku mau nanya terakhir nih Mas. Oke, boleh. Kayak ada ruang untuk seorang ayah ini tuh menyampaikan emosi perasaannya tuh yang tepat sebagai seorang ayah tuh gimana sih? Supaya nggak terkesannya kelihatan galak, supaya kelihatan lebih disiplin gitu. Itu gimana Mas kalau misalkan ayah menyampaikan emosi sama perasaannya dalam keluarga gitu? Ya, mungkin nggak banyak ya. Kalau saya bilang sih nggak banyak laki-laki yang bisa mengutarakan perasaannya, ya. Karena kan dari kecil kita seringkali selalu ditahan gitu ya. Ditahan tuh maksudnya nggak boleh nangis, nggak boleh nggak boleh bersedih, harus kelihatan kuat, harus kelihatan tegar dan lain sebagainya. Betul. Jadi itu mungkin buat kebanyakan laki-laki nggak mudah untuk menceritakan emosinya. Kalaupun bisa mungkin hanya dengan ke pasangannya sendiri gitu. Tapi kalau terkait dengan disiplin dan lain sebagainya, balik lagi sih ke kesepakatan di keluarganya gitu ya. Kalau saya kebetulan dengan istri bukan ambil tipe yang panas dan reward dan punishment, tapi lebih pada konsekuensi gitu. Karena pada setiap tindakan itu kan ada konsekuensinya gitu. Misalnya nih anak lagi main terus kemudian langsung mau tidur misalnya gitu. Nah, ketika main itu kan berarti dia mengeluarkan mainan dari tempatnya, ya. Betul. Konsekuensinya apa? Ya harus beresin dong, harus balikin. Ya walaupun mungkin kita temenin dulu dan lain sebagainya. Nah, jadi aku pikir sih lebih kalau kita sih, maksudnya kalau aku berpribadi sih lebih pada konsekuensi dan ngajarin ke anak-anak. Mungkin memang nggak mudah, tapi kan anak juga butuh proses belajar, ya. Dan itu yang harus diobrolin. Jadi harapannya sih nggak ada lagi yang ya itu tadi ya bentrok dan bukop gitu. Terus kemudian bapaknya juga mulai belajar untuk mengutarakan pendapatnya. Dan kemudian jangan lupa nih teknik iMessage nih Mas Fandi. Teknik iMessage itu penting banget karena kita belajar untuk mengungkapin perasaan kita dulu, kemudian baru mengungkapkan harapannya. Nah itu sih hal-hal yang harapan kita sih bisa dilakukan ya buat bapak-bapak ya. Wah, menarik banget sih. Mungkin ini tips yang menarik juga. Jadi kalau misalkan bapak-bapak ya mungkin yang ngerasa kurang bisa mengutarakan dirinya di dalam keluarga gitu loh. Mungkin ini bisa jadi hal yang baik untuk diterapkan gitu ya. Jadi yang penting komunikasi aja. Kalau emang ngerasa sulit untuk mengutarakan, ya utarakan itu mungkin dengan istrinya terlebih dahulu untuk menyampaikan ke anaknya nanti gitu juga kan, seperti itu. Dan jangan takut untuk mengutarakan lewat tulisan ya, Mas Fandi ya. Seringkali kan mungkin kita nggak berani lewat omongan langsung, misal ke pasangan gitu, ya udah lewat WhatsApp nggak apa-apa, lewat WA nggak apa-apa. Gue selalu bilang ke teman-teman, ya lu bikin grup aja berdua, kenapa sih gitu kan? menarik. Sama aja kayak personal chat tapi ya. Iya betul. Terus ya udah ngobrol aja gitu, maksudnya tanpa ada emosi, pokoknya sampein aja. Karena kan sebenarnya komunikasi itu kan yang penting pesannya sampai. Alatnya mau kayak gimana pun ya nggak apa-apa gitu. Gue dulu waktu sama istri waktu awal-awal nikah tuh belum lancar komunikasi, kita email-emailan loh. Wow. Iya, jadi untuk berantem gitu ngutarin pendapat tuh kita email-emailan gitu. Sampai akhirnya capek ya ternyata email-emailan ini kita ngobrol lagi. Dan itu kan sampai akhirnya capek proses. ya, sampai akhirnya capek ya. Iya, kan capek ngerti. Betul. Aku suka banget dengan jawaban-jawaban seperti ini sebenarnya sih Mas. Ini mungkin pelajaran juga menjadi seorang ayah itu nggak semudah yang dibayangkan sama buku-buku yang ada di perpustakaan ataupun ada yang di toko buku ya, begitu ya Mas ya. Terkadang yang terbaik adalah dari pengalaman sendiri, berangkat dari pengalaman sendiri dan tetap komunikasikan itu dengan kerjasama dengan istri khususnya Mas. Iya betul. Penting banget sih ngobrol sama istri ya, karena kan kita harus punya pandangan yang sama ya. Itu kenapa penting banget ngobrolnya tuh jauh sebelum perencanaan kehamilan tadi gitu. Jadi ngomongin nanti anak kita sekolahnya bagaimana ya, nanti pendidikan agamanya bagaimana ya, itu diobrolin di awal. Oke, Mas Rahmat, terima kasih banget buat kita soal stigma ayah ini di masyarakat ya. Semoga stigma ini tidak berlaku lagi di masyarakat setelah mendengar podcast ini gitu ya. Jadi mungkin bisa memerankan sosok ayah ini sebaik-baiknya gitu loh, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai pelindung khususnya gitu kan, sebagai pendidik dan role model gitu. Jadi buat anak-anaknya nanti juga bisa meniru orang tuanya nanti gitu. Terima kasih banyak ya Mas Rahmat ya. Terima kasih Mas Mari, thank you. Sampailah kita di penghujung episode kali ini.
Jangan lupa pantau, dengerin, dan follow obrolan meja makan di Spotify untuk episode terbaru yang tayang hari Selasa dan Kamis yang pastinya bakal seru banget. Follow juga Instagram @nakitaid dan @medio by KG Media. Akhir kata, saya Mina Tresya mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. See you Moms and Dads! Thank you for listening, Moms and Dad. See you on the next episode. Happy family, happy love.